tidak hanya PHK. Penerimaan pajak kita sampai dengan Februari sama dengan tahun yang lalu turun 41% penerimaan pajak. Kemudian mungkin masih kita tahu IHSG anjlok, tidak tanggung-tanggung, melebihi jatuhnya IHSG di zaman Covid. Sampai BRI yang dahulu sampai 6.000, hari ini diperdagangkan 3.900. Turun berapa persen? Dan itu tidak hanya itu, masih lagi saat ini saham-saham Bank Mandiri ini semua dimasukkan ke apa yang disebut dengan Danantara, sehingga saham-saham yang dimiliki pemerintah itu setorannya tidak dimasukkan ke penerimaan negara sebagai pendapatan negara, bukan pajak, tetapi menjadi modal Danantara. Jadi APBN kita nanti semakin meningkat, semakin meningkat. Prioritasnya di mana? Bangun IKN untuk makan bergizi. Nah, dengan kondisi-kondisi semacam ini, apa yang akan terjadi? PHK besar-besaran, kriminalitas akan meningkat. Otomatis PHK mau kemana? Kriminalitas akan meningkat untuk siap-siap. PHK bisa tidak hanya terjadi kepada mereka yang sudah terkena, bisa merambat kepada kita yang masih bekerja, terutama generasi muda. Generasi muda tidak hanya menghadapi tahun 2025 ini adalah penuh dengan himpitan ekonomi, masih lagi dihadapkan dengan kemajuan teknologi artificial intelligence, di mana sebuah contoh adanya teknologi baru HP saja, dengan diketemukannya HP, lapangan pekerjaan apa saja yang hilang, jual beli jam tangan sekarang sudah menurun karena dengan HP kita bisa. Banyak sekali dengan munculnya HP ini yang dompet saja sekarang nggak perlu lagi, cukup dengan HP bisa transfer ke sana. Kemajuan teknologi yang lain, perbankan ini saat ini sudah banyak yang tutup, dikurangi sedikit demi sedikit, karena pekerjaan diambil oleh mesin. Monggo silakan. Perang yang akan datang tidak mengandalkan kepada manusia, tapi mengandalkan kepada drone, mengandalkan kepada robot. Jadi kebutuhan terhadap tenaga kerja nanti akan semakin, kebutuhan terhadap tentara
muncul mobil listrik. Dengan mobil listrik SBP itu nanti akan hilang, akan diganti dengan tas. Orang jualan orang Madura, maaf ya, yang mau jualan bensin di pinggir jalan suatu saat akan hilang. Banyak sekali dengan penemuan-penemuan yang baru ini, yang generasi yang akan datang, bahwa setiap perubahan teknologi itu ada ancaman, tetapi juga ada celah-celah yang bisa kita terobos. Ini kita harus selalu pinter-pinter mencari celah-celah, seperti halnya dahulu pada ketika menghadapi COVID. Pada waktu kita menghadapi COVID, semua ekonomi berhenti. Tapi yang pintar mencari celah, ternyata berkembangnya jualan online. Jadi setiap kali Tuhan itu setiap kali memberikan sebuah kemajuan, kesulitan, mesti ada celah-celah yang lain memberikan. Tergantung daripada kita ini, jangan terlena. Bahkan saya itu sering juga pernah ngomong sama anak saya namanya Danang, di masa yang akan datang tidak diperlukan lagi suatu grade, karena nanti untuk mobil itu sendiri dengan auto driver itu sudah akan bisa dijalankan. Inilah hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak cucu saya, bahwa di masa yang akan datang teknologi ini berkembang sedemikian cepat, terutama setelah tahun 70 kesini. Ini belum lagi kita masih menghadapi baru apa yang saya bicarakan itu, baru menghadapi problem-problem internal Indonesia, politik Indonesia. Padahal pada saat ini kita lihat kita masih menghadapi ancaman perang Ukraina Rusia yang belum berhenti. Palestina dibom lagi. Perang dagang Amerika dengan Cina semakin membesar. Itu semuanya akan berdampak memperparah ekonomi kita. Kita akan kena dampaknya. Untuk itu mari kita selalu belajar membaca agar kita nanti tidak ketinggalan zaman. Kalau dalam bahasa saya, tolong otak kita ini selalu dibuka. Dibuka seperti apa? Bukalah seperti parasut. Sepanjang otak kita dibuka seperti parasut, tertutup, jatuh, mati kita. Tapi kalau kita menyiapkan diri dengan otak yang terbuka seperti parasut, kita siap menghadapi problema. Yang kedua, kita harus siap selalu menjadi driver yang baik. Driver yang baik itu selalu melihat ke depan, hanya sekali-sekali melihat ke belakang. Driver itu yang baik, hanya sekali-sekali kita melihat spion, tapi harus lebih sering melihat ke depan supaya laju kendaraan kita lancar. Kalau kita terlalu sering melihat ke belakang, ya, aku
cucunya Sastro Manggolo, gitu. Lurah Sumberagung, aku, ya, anaknya S. Mulyono, juga. Jangan terlalu sering melihat apa itu kaca spion. Mari kita lihat ke depan, persaingan kita sudah keras, gitu ya. Kalau enggak, kita nanti ketinggalan zaman. Kalau orang lain sudah take off, kita tetap ada di landasan. Itu yang bisa saya sampaikan, pesan-pesan saya. Semoga berguna dari saya, baik sebagai orang tua maupun yang bisa menyampaikan hal ini. Apabila ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf. Dan akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Pak Suki, ya. Kami salaman dulu, kemudian nanti dilakukan dengan semua urut dari yang tua. Jangan nggak usah banyak-banyak, cukup salaman, terus sipikal-sipik boleh, tapi nggak boleh melek ya, nggak boleh melek. Nah, jadi ini saya dulu. Ini untuk mulai. Itu tadi atur bekti sembah sungkem cucu kepada bini sepuh yang diwakilkan oleh Om Sugeng, Budi Lasi dan Om Haryo kepada perwakilan bini sepuh Mbah Bas. Kemudian acara selanjutnya kita menginjak acara yang ya lebaran kan nggak afdol kalau nggak sungkem-sungkeman ya, atau salam-salaman seperti yang tadi telah disampaikan oleh Om Sugeng. Mungkin singkat saja, tidak usah berlama-lama. Mulai dari urut bini sepuh Mbah Bas, kemudian Mbah Darti, Mbah Joko, kemudian Mbah Kus, kemudian keluarga Semarang dan seterusnya. Setelah itu kita akan memasuki acara jamuan makan, dilanjutkan oleh makan siang bersama. Mungkin bisa langsung saja dimulai. Monggo Mbak. Gantian tuntak ya sih. Jadi beriku adanya itu orang muda dewa yang banget. Nah, kita kalau panik.
tua-tua saja, yang tua-tua. Ini ketemu karo aku. Apa kan? Jadi jenengan kok ini nak sugeng sing sijine. Kleru meneh jare akeh. Orang kudune malah bar ini mesti arep dhewe mau. Lagi ponak-ponane, Pak. Kan belum. Oh iya, ponakane Bapak gimana gitu. Salah. Halo gitu. Kemarin udah bilang. Oh, betul.
kembar ini ternyata sudah besar segini ya. Biji kembar ternyata sudah besar segini ya. Ternyata sudah besar segini ya. Kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum makan kita foto dulu bersama ya. Sebelum Bapak dulu, Pak. Nanti. Dipendem ya, Pak? Nanti. Pakai telur asin. Ayo, kamu mau kawan apa mau? Betul. Kamu berdua sama ini aja. Oke. Aku pacaran.
Anu, Yamin nggak ada. Tawaran lo pengen apa? Nggak pengen itu. Suaminya. Gue udah kolesterol. Itu rumahmu. Tapi kita bagus. Dan kita kan udah. Oh,